Audio Lovers, video kali ini kita akan membahas tentang peranan head unit dalam audio mobil bersama Nabila Daeng. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya sebelah kanan biar kamu gak ketinggalan informasi dari media audio. Nah, Audio Lovers, beragam jenis head unit muncul sepanjang sejarah audio mobil. Dan dalam satu dekade terakhir, teknologi Android ikut meramaikan industri head unit mobil. Bukan hanya sebagai pemutar audio, esensi sebenarnya dari head unit adalah sebagai hiburan para pengguna mobil. Bersama salah satu punggawa dari rumah audio Indonesia yang pastinya dikenal oleh penggila home dan car audio di Indonesia, yaitu Arswendo Swisrianto. Punggawa rumah audio Indonesia yang akrab disapa Pak Wendo ini adalah penggemar sekaligus praktisi audio sejak kecil. Beliau juga aktif di berbagai forum audio internasional. Dirinya juga aktif sebagai penulis, reviewer, dan kolektor perangkat audio. Kita akan mengulik lebih dalam apakah head unit Android saat ini sudah memenuhi hasrat para audiophile. Sekaligus kita juga pastikan nih, ada nggak sih satu produk yang memang bisa memuaskan audio dan visual saat kita berkendara, khususnya dalam menggunakan head unit. Media Audio berkesempatan untuk mengulas itu semua bersama narasumber ahli di bidangnya. Berikut ulasannya. Apa hal terbersit atau muncul dalam pikiran Pak Wendo ketika mendengar kata head unit Android? Pada saat saya mendengar kata head unit Android, yang terbayang di saya adalah head unit yang modern, full features, kemudian dia juga bisa upgradable dan ramah terhadap aplikasi-aplikasi kekinian, misalnya YouTube, Netflix, ataupun juga Qobuz atau Tidal. Selain Pak Wendo, ada juga Kapten Asuka Albert Lim. Penikmat car entertainment head unit Android pasti sudah nggak asing nih sama Kapten Asuka. Nah, salah satu pelopor online car entertainment yaitu Asuka Car TV. Kemunculan head unit Asuka pada tahun 2015 menjadikan Asuka Car TV sebagai pelopor dan pemimpin market share di segmen premium aftermarket maupun OEM di banyak negara seperti di negara Asia. Well, keseriusan Asuka Car TV dalam mengembangkan kecanggihan teknologi car entertainment-nya dibuktikan dalam produk besutannya, yaitu Asuka BM Series. Pertengahan tahun ini meluncurkan Asuka BM Series seri 3 dan seri 2. Masing-masing memiliki dua pilihan ukuran layar sentuh berukuran 9 dan 10 inch. Head unit saat ini kebanyakan hanya unggul dari audio atau fitur saja. Sedangkan banyak dari kita nih yang menginginkan lebih dari itu. Apa sih yang menjadi pandangan Kapten Asuka tentang hal ini? Jadi sejarah head unit ini sebenarnya kalau ditarik mundur itu agak panjang ya. Di awal penemuan head unit ini, mereka berfokus kepada fungsi sebagai pemutar radio saja, lalu perlahan sebagai pemutar musik. Tetapi dewasa ini sebenarnya fungsi dari head unit ini bukan hanya sebatas itu. Dan juga yang pasti bukan hanya sebatas pemutar video. Sebenarnya head unit itu bisa sebagai kepala, seperti kata-katanya head, dia seperti kepala di dalam suatu sistem mobil. Semua bisa diintegrasikan ke sana. Baik dari sisi entertainment system, safety system, bahkan sampai door lock ataupun air conditioner ataupun kamera, itu semua bisa diintegrasikan dengan si head unit. Nah, jadi sebenarnya head unit ini masih banyak sekali potensi yang dia miliki sampai ke masa depan. Apa yang Pak Wendo incar ketika mau membeli head unit mobil? Oke, kalau saya yang pertama tentunya sound quality ya. Karena bagi saya suara yang seimbang, kemudian juga relax, natural, serta tonal balance-nya juga bagus gitu ya. Itu yang saya kejar. Nah, dan saya menginginkan itu juga kekinian dalam artian bisa memenuhi kebutuhan terhadap aplikasi-aplikasi modern saat ini. Kemunculan Asuka pada tahun 2015 menjadikan Asuka sebagai pelopor online car entertainment pecinta audio. Apa sih yang ditawarkan nih agar audio lovers menikmati hiburan audio mobil yang nyaman? Ya, Asuka dimulai dari Taiwan sejak tahun 2000-an, 2001, dan mulai ada di Indonesia sejak tahun 2015. Sejak dia hadir di Indonesia, Asuka berfokus kepada pengembangan head unit yang bisa memuaskan pengguna mobil. Baik dari awalnya yaitu menerapkan
sistem platform Android dan kemudian menyajikan visual yang sangat baik bagi mata, dan sampai sekarang kita sudah mulai juga mengembangkan kualitas audio yang bagus, yang jernih, yang benar-benar dapat memuaskan telinga pendengarnya. Dari sudut pandang penggemar audiophile seperti Pak Wendo, definisi suara audio mobil yang baik seperti apa? Oke, suara audio mobil yang baik itu adalah suara yang natural. Artinya kalau kita mendengarkan suara gitar atau suara piano atau juga suara vokal, maka kita seolah-olah mendengarkan sesuatu yang effortless, ya. Kan kalau kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada orang bermain gitar yang memang dia juga bagus mainnya ya, itu kita dengarnya kan asik. Kemudian vokalnya juga merdu, dan terus kalau ada suara piano, pianonya tuh juga bisa menimbulkan perasaan kita tuh ikut di dalam musiknya. Ya, jadi bagi saya natural, tonal balance, sound set dan imaging itu adalah penting. Head unit untuk tipe BM series, apa yang berbeda dan membuat menarik dari brand head unit lainnya? Asuka BM series ini adalah head unit keluaran Asuka yang seri terbaru. Ya, Asuka BM series ini memiliki 2 seri sekarang, yaitu satu Asuka BM seri 3 dan Asuka BM seri 2. Asuka BM seri 3 berfokus kepada penyajian visual. Dia memiliki gambar yang lebih bagus dan berkonsep car theater. Lebih menarik adalah Asuka BM seri 2. Asuka BM seri 2 memiliki konsep sebagai car concert, yang dimana kita layaknya menonton konser di dalam mobil dengan kualitas audio yang dihasilkan lebih analog dan lebih mentah, dan juga bisa dibilang lebih live. Ini ibaratnya kita sedang menonton live music di dalam mobil ketika kita sambil berkendara. Oke, berarti Asuka BM series 2 ini sanggup dong memenuhi hasrat audiophile? Ini bisa dibilang seperti itu ya, tetapi suatu hal yang perlu diketahui bahwa audiophile ini memiliki selera yang luas. Banyak sekali selera yang dilibatkan di dalam kata-kata audiophile ini. Ini bagaikan kita mengisi suatu gelas yang tidak akan bisa penuh. Tetapi yang bisa kita bilang adalah kita mencoba dengan maksimal, kita menginvestasikan, kita mendevelop produk ini memang untuk memenuhi hasrat itu sebisa mungkin. Buat teman-teman yang memang di sini mengaku sebagai audiophile atau memang mempunyai hobi untuk mendengarkan musik dan audio, bisa mencoba untuk menggunakan Asuka BM seri 2 ini dan bisa melihat bagaimana ini bisa memenuhi hasrat kalian. Banyak yang berpendapat untuk hasil terbaik sumber suara audio mobil disarankan masih menggunakan CD ataupun Bluetooth. Bagaimana menurut Pak Wendo? Oke, di sini ya dalam artian CD maupun Bluetooth atau file itu sebetulnya memang bisa dipakai. Tapi dalam kondisi kekinian ya seperti saat ini, sebetulnya sudah jauh lebih praktis layanan yang namanya streaming. Streaming itu sendiri sudah bisa high res, artinya kualitasnya bahkan bisa di atas compact disc atau CD ya. Nah, itu bisa kita peroleh dengan kita berlangganan. Ada Tidal, ada Qobuz, ada YouTube Premium, ada juga Deezer dan macam-macam ya. Itu kualitasnya rata-rata sudah minimal setara CD ya. Kemudian kalau kita juga ikuti, itu ada begitu banyak lagu di dalam layanan streaming. Jadi kita tidak perlu seperti zaman dulu ya harus membawa compact disc satu lusin misalnya, atau mungkin bawa buku buku lagi album musik yang harus kita pilih-pilih gitu ya. Ini sekarang kita tinggal ketikkan kata kunci di dalam aplikasi streaming. Misalnya saya ingin mendengarkan Bon Jovi ya, lagunya Bed of Roses gitu ya, atau mungkin saya ingin mendengarkan Selena Gomez gitu ya, atau Chris Wood, ataupun juga penyanyi-penyanyi lainnya gitu ya. Itu kita cukup mempergunakan kata kunci di aplikasi layanan musik yang kita berlangganan. Itu sudah mendapatkan kualitas suara yang menurut saya bahkan beberapa sudah di atas compact disc dan juga Bluetooth atau file-file yang mempergunakan USB ya waktu itu. Ya. Apakah Asuka BM Series 2 sanggup memenuhi hasrat audiophile? Asuka BM seri 2 ini memang kita sangat berfokus kepada pengembangan suara dan kualitas audionya.
Tetapi audiophile ini memang memiliki selera dan taste yang berbeda-beda. Semua pecinta musik, mereka juga memiliki gaya dan style dan karakter masing-masing. Yang Asuka telah lakukan adalah kita berfokus dan kita benar-benar mendevelop produk ini. Kita berusaha untuk bisa memenuhi hasrat dari para pecinta audio ini. Kenapa? Karena baik dari sisi hardware ataupun software, kita usahakan bisa menghasilkan kualitas audionya itu sementah mungkin dan seanalog mungkin, sehingga ketika teman-teman yang mendengarkan bisa bagaikan mendengarkan live music. Kita ibaratnya tuh ketika kita mendengarkan piano, kita benar-benar seperti mendengar piano yang hidup, gitar yang hidup, ataupun drum juga yang hidup. Dari sisi netizen, banyak sekali yang bertanya dan berasumsi bahwa memilih head unit mobil sekarang seperti memilih dua jenis head unit yang berbeda. Seolah-olah kita harus memilih di antara dua pilihan, mau suara yang bagus atau fitur multimedia yang banyak. Menurut Pak Wendo bagaimana? Oh, kalau mengenai itu, ya, mengenai head unit antara yang full features ya, dengan sound quality, sebetulnya kita tidak perlu pertentangkan. Saat ini sudah banyak sekali pilihan seperti yang saya tahu ada Asuka ABM series ya, yang memang memiliki kemampuan untuk multimedia, tapi dia juga sound quality-nya mempergunakan chipset yang tinggi ya, yang memiliki kualitas suara papan atas, itu kalau nggak salah dari AKM ya, sehingga ngapain kita harus memilih antara feature sama sound quality kalau kita bisa mendapatkan di satu unit yang memang ternyata bisa fulfill keinginan kita ya. Jadi bagi saya itu easy choice ya, kalau kita mau mencari memang sound quality dengan features yang baik ya, kita cari head unit yang mampu memenuhi kebutuhan kita itu tadi. Jadi bukan lagi pilihan kalau menurut saya. Apa yang menjadi visi Asuka hingga akhirnya mengeluarkan head unit BM series? Asuka memiliki visi ketika kita mendevelop suatu produk, barang tersebut bukan hanya sebagai tools atau alat yang ditaruh di mobil, tetapi kita menginginkan produk tersebut juga bisa berfungsi sebagai asisten yang menemani pengguna mobil. Di sana kita bisa menciptakan suatu ikatan emosional antara si pengguna dengan si alat ini. Ya, karena dia merasa terbantukan dan dia juga bisa merasakan suatu keamanan dan dia bisa merasakan suatu kesenangan di sana. Dan kesenangan ini juga bukan hanya untuk si pengendara mobil, tetapi juga untuk pengguna mobil lainnya, untuk istri, anak-anak, dan orang tua. Maka dari itu kita juga mengusung slogan yaitu Feel the Real Happiness in Your Car. Apakah BM series sudah bisa mewakili apa yang dibutuhkan oleh audiophile, khususnya Pak Wendo sendiri? Oke, kalau saya sih melihat ya, ini head unit yang bisa ke depannya itu memenuhi bukan hanya tuntutan dari saya, tapi juga mungkin dari orang-orang yang memang kritis terhadap kualitas suara ya. Pertama adalah ya, seperti tadi saya sampaikan, itu sudah dilengkapi dengan chipset terbaru dan salah satu yang tertinggi ya, AKM series. Kemudian juga dia memiliki features lengkap ya, bisa YouTube, bisa Netflix, bisa layanan high-res streaming gitu ya. Kemudian juga dia bahkan, nah ini yang the most important ya, itu bisa membuat family entertainment. Jadi kalau dulu kan kita bahkan harus memilih ya, yang happy biasanya cuma bapaknya atau mungkin yang pemilik kendaraan. Nah sekarang kita bisa berbagi karena head unitnya sudah memenuhi features yang kekinian, Android based. Jadi kita bisa aktivitas keluarga juga bisa kita optimalkan di situ. Jadi anak misalnya mau nonton Netflix bisa kita saksikan di situ dengan kualitas suara yang standar bapaknya misalnya. Kemudian kita mau denger lagu-lagu di Spotify atau apa, Spotify sendiri kan juga akan mengarah kepada high res gitu ya. Itu ada jutaan lagu di situ, bisa kita pilih ya, yang disukai oleh anak kita atau istri kita atau mungkin kita sendiri. Jadi tidak lagi terbatas hanya koleksi album dari ayahnya aja gitu ya. Karena kebetulan kan saya juga kepala keluarga, jadi saya juga bisa berbagi ya happiness saya kepada keluarga saya. Gitu.
Di mana audio lovers bisa mendapatkan BM Series? Asuka BM Series bisa didapatkan di semua rekan dealer resmi dari Asuka. Ya, jadi dealer resmi Asuka telah tersebar di Indonesia, di kota-kota besar maupun beberapa kota dan kabupaten lainnya, lebih dari 50 dealer resmi Asuka.